Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau kisah rumah tangga yang ingin dibagikan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. Arman dan Maya telah mengarungi bahtera pernikahan selama 10 tahun. Pada awalnya, kehidupan pernikahan mereka dipenuhi tawa dan cinta yang menghangatkan. Mereka sering menghabiskan malam dengan obrolan ringan di balkon rumah, saling bercerita tentang mimpi-mimpi mereka, serta harapan akan keluarga kecil yang bahagia. Namun, seiring berjalannya waktu, sesuatu mulai berubah. Tahun demi tahun berlalu tanpa hadirnya seorang anak di tengah mereka. Awalnya, mereka berusaha saling menguatkan. Maya meyakinkan Arman bahwa semua akan baik-baik saja, bahwa mereka hanya perlu bersabar. Arman, dengan senyumnya yang lembut, selalu berkata, "Kita jalani saja, yang penting kita bersama." Tapi kesabaran itu tidaklah abadi. Di tahun ke-6 pernikahan mereka, Maya mulai tenggelam dalam pekerjaannya sebagai seorang desainer interior. Kesibukan membuatnya sering pulang larut malam, bahkan di akhir pekan. Sementara itu, Arman, yang bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan, merasa waktu untuk mereka berdua semakin menipis. Malam-malam yang dulunya hangat kini terasa dingin. Obrolan ringan berganti menjadi percakapan formal, yang hanya berisi rutinitas. Arman sering merasa rindu pada Maya yang dulu, wanita yang selalu membawa senyuman dalam setiap harinya, yang tidak pernah lupa menanyakan kabar dan menyemangati saat ia lelah. Kini, Maya lebih sering tenggelam dalam layar laptopnya, bahkan di rumah. Rutinitas yang monoton semakin memperparah keadaan. Setiap pagi terasa seperti pengulangan. Sarapan yang sunyi, kerja masing-masing, lalu pulang dengan jarak yang tak kasat mata. Tak jarang, Arman mencoba memulai percakapan, tapi hanya dijawab singkat oleh Maya. "Bagaimana kalau kita ambil cuti dan liburan?" usul Arman suatu malam. Maya hanya menggeleng sambil mengetik di laptopnya. "Aku sedang ada proyek besar. Mungkin nanti setelah ini selesai." "Nanti?" Arman tersenyum pahit. Kata itu sudah sering ia dengar. Tapi, nanti selalu berujung pada tidak pernah. Keheningan mulai menjadi tamu tetap dalam rumah mereka. Meski tidak pernah ada pertengkaran besar, tetapi jarak yang tak terlihat itu semakin nyata. Dan di tengah semua itu, harapan yang pernah mereka genggam bersama perlahan mulai memudar. Rumah yang selama ini terasa sunyi perlahan mulai berubah sejak kehadiran Nadia, keponakan Maya yang baru saja diterima di salah satu universitas ternama di kota. Gadis berusia 19 tahun itu penuh semangat, dengan tawa riang yang seperti membawa kehidupan baru ke dalam rumah Maya dan Arman. Awalnya, Nadia sedikit ragu untuk tinggal bersama tantenya. "Nggak merepotkan, kan, Tante?" tanya Nadia saat pertama kali membawa koper besarnya ke ruang tamu. "Tentu saja tidak, Nadia," Maya menjawab dengan antusias, sambil membantu keponakannya itu mengatur barang-barangnya. "Malah Tante senang, akhirnya ada teman di rumah ini." Arman, yang mendengar percakapan itu dari ruang kerja, hanya tersenyum kecil. Ia tidak terlalu memikirkan kehadiran Nadia, tetapi di sisi lain, ia merasa sedikit lega karena mungkin suasana rumah yang kaku selama ini akan berubah. Hari-hari berikutnya, kehadiran Nadia benar-benar membawa warna baru. Gadis itu selalu berbicara dengan ceria, membawa cerita dari kampus, teman-teman barunya, atau sekadar hal-hal kecil yang ditemuinya di perjalanan. Maya, yang biasanya tenggelam dalam pekerjaan, kini terlihat lebih sering tertawa. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di dapur, mencoba resep-resep baru atau sekadar mengobrol sambil minum teh. Tante, aku masak pasta ini loh, tapi maaf ya kalau kurang enak," kata Nadia suatu malam sambil menyajikan sepiring pasta. "Kurang enak apanya? Ini enak banget."
Maya memuji dengan mata berbinar. Bahkan Arman pun tak bisa menahan senyumnya ketika melihat interaksi mereka. Ia mulai merasa bahwa kehadiran Nadia bukan hanya menyenangkan bagi Maya, tetapi juga membawa kehangatan yang perlahan mengisi celah di antara dirinya dan istrinya. Nadia, dengan caranya sendiri, sering mencoba melibatkan Arman dalam percakapan ringan. "Om Arman, gimana sih rasanya kerja di perusahaan besar? Seru nggak?" tanya Nadia sambil menaruh secangkir kopi di depan pria itu. "Seru kalau ada waktu buat istirahat," jawab Arman sambil tersenyum kecil. Percakapan itu mungkin sederhana, tetapi perlahan membuat Arman merasa lebih dihargai. Nadia tidak hanya menjadi teman bagi Maya, tetapi juga sosok muda yang membawa energi positif bagi mereka berdua. Namun, di balik semua itu, kehadiran Nadia juga membuat Arman mulai melihat sesuatu yang berbeda. Tawa Maya yang ceria saat bersama Nadia adalah tawa yang sudah lama tidak ia lihat. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ada cara agar ia bisa kembali dekat dengan istrinya seperti dulu? Sementara itu, Maya merasa kehadiran Nadia adalah berkah. Kehidupan yang monoton dan penuh tekanan kini terasa lebih ringan. Setiap kali Nadia bercerita tentang impiannya, tentang masa depannya yang penuh harapan, Maya seolah mendapat suntikan semangat untuk menjalani hari-harinya. "Nadia benar-benar seperti angin segar," ujar Maya suatu malam kepada Arman. Arman hanya mengangguk, tetapi dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah angin segar itu akan cukup untuk menyembuhkan retakan yang selama ini ada di antara mereka. Nadia, dengan caranya yang tulus dan ceria, semakin menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan Arman dan Maya. Meski sibuk dengan jadwal kuliahnya, Nadia selalu meluangkan waktu untuk membantu Maya di rumah. Dari menyiapkan sarapan hingga mendengarkan cerita-cerita Maya tentang pekerjaannya, Nadia selalu hadir dengan antusiasme yang menular. "Tante, gimana kalau kita ubah dekorasi ruang tamu ini, biar lebih segar?" usul Nadia suatu sore sambil memindahkan vas bunga. Maya tertawa kecil. "Kamu benar-benar kreatif. Kalau saja aku punya waktu lebih, mungkin rumah ini bisa lebih menarik seperti idemu." Mereka pun menghabiskan waktu bersama untuk mendekor ulang, tertawa saat memasang tirai yang terlalu panjang, atau ketika Nadia menjatuhkan bantal sofa karena terlalu bersemangat. Kehadiran Nadia seperti menyulut kembali semangat Maya yang lama meredup. Namun, di sisi lain, Nadia juga sering meluangkan waktu bersama Arman, terutama saat Maya tenggelam dalam pekerjaannya. Gadis itu tidak pernah canggung untuk membantu hal-hal kecil. "Om, aku bantu potong sayur ya," ujar Nadia suatu malam saat Arman mencoba memasak makan malam. "Boleh, tapi hati-hati jarinya," jawab Arman sambil tersenyum. Obrolan ringan sering terjadi di antara mereka. Nadia, dengan penasaran khas anak muda, sering bertanya tentang pekerjaan atau pengalaman hidup Arman. "Om, pernah nggak punya impian yang rasanya terlalu besar untuk dicapai?" Nadia bertanya sambil menatap serius, sesuatu yang jarang ia tunjukkan. Arman terdiam sejenak, lalu menjawab, "Pernah. Tapi kalau kamu percaya dan mau berusaha, mimpi itu nggak akan pernah terlalu besar." Percakapan semacam itu, meski sederhana, menciptakan koneksi yang tidak ia duga sebelumnya. Arman merasa nyaman berbicara dengan Nadia, sesuatu yang selama ini sulit ia rasakan bahkan dengan Maya. Nadia juga tidak ragu menunjukkan perhatian kecil pada Arman. Ketika ia melihat Arman terlihat lelah setelah bekerja, ia akan membuatkan secangkir teh atau mengajaknya berbincang untuk meringankan beban pikirannya. "Om, coba lihat bintang malam ini. Bagus banget," ujar Nadia suatu malam sambil berdiri di balkon. Arman, meski awalnya ragu, ikut berdiri di sebelah Nadia. Keduanya terdiam, menikmati keindahan langit malam. "Kadang, hal kecil seperti ini bikin kita lupa sama tekanan hidup ya, Om," ujar Nadia sambil tersenyum. Arman hanya mengangguk, tapi di dalam hatinya ia merasa ada sesuatu yang berubah. Kedekatannya dengan Nadia, yang awalnya terasa biasa, kini berkembang menjadi hubungan yang lebih dalam. Bukan dalam arti romantis,
melainkan rasa nyaman yang sulit dijelaskan. Sementara itu, Maya tidak terlalu memperhatikan perubahan ini. Ia senang melihat Nadia dan Arman akur, karena ia tahu betapa pentingnya suasana rumah yang harmonis. Tapi, tanpa ia sadari, kedekatan Nadia dengan Arman mulai menciptakan dinamika baru dalam rumah tangga mereka. Sesuatu yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Kehadiran Nadia yang awalnya membawa keceriaan kini mulai menciptakan dinamika baru yang sulit diabaikan oleh Arman. Gadis muda itu, dengan segala kepribadiannya yang ceria dan energik, mulai menunjukkan sikap yang terasa lebih personal. Arman berusaha mengabaikan perasaan aneh yang muncul, tapi kehadiran Nadia, dengan caranya yang nakal dan menggoda, terus mengusik pikirannya. Nadia seringkali bersikap manja dengan cara yang tampaknya polos. Suatu malam, saat Maya sedang bekerja di kamar, Nadia masuk ke dapur di mana Arman sedang membereskan piring. "Om, kok rumah ini sepi banget ya kalau tante sibuk?" ujar Nadia dengan nada manja, sambil duduk di meja dapur dan menggoyangkan kakinya. "Jadi nggak seru? Kita ngobrol aja yuk?" Arman tersenyum canggung, mencoba menjaga batas. "Kamu kan biasanya sibuk belajar. Harusnya waktu sepi ini kamu manfaatkan buat istirahat." "Tapi aku lebih suka ganggu Om," balas Nadia sambil tertawa kecil. Gadis itu mulai sering menciptakan situasi yang membuat Arman merasa tidak nyaman. Misalnya, ketika mereka sedang menonton televisi bersama, Nadia tanpa sengaja, atau mungkin sengaja, menyandarkan kepalanya di bahu Arman sambil menguap kecil. "Om, bahu Om nyaman banget. Kalau aku ketiduran, jangan dipindahin ya," katanya dengan nada menggoda. Arman merasakan jantungnya berdebar lebih kencang, tapi ia hanya meneguk ludah dan menjawab singkat, "Nadia, nanti Tante Maya lihat, loh." Namun, yang paling membuat Arman mulai merasa terganggu adalah sikap Nadia yang semakin berani dalam interaksi sehari-hari. Gadis itu sering mengenakan pakaian kasual seperti kaos longgar dan celana pendek, yang membuat Arman harus mengalihkan pandangan agar tidak terlihat memperhatikan. Suatu kali, Nadia bahkan mendekatinya dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Om Arman, menurut Om aku cantik nggak?" tanya Nadia tiba-tiba, sambil berdiri di dekat pintu ruang kerja Arman. Pertanyaan itu membuat Arman terdiam sejenak. "Kamu masih muda, Nadia. Cantik, pasti. Tapi pertanyaan itu lebih cocok buat teman-teman sebayamu." Nadia hanya tersenyum, tapi ada kilatan nakal di matanya. "Masa sih? Tapi menurutku, pendapat Om lebih penting." Arman merasa seperti terjebak dalam perangkap yang tidak ia sadari sebelumnya. Setiap perhatian kecil dari Nadia kini terasa seperti sinyal. Meskipun ia tidak bisa memastikan apakah gadis itu melakukannya dengan sengaja atau hanya sikap alaminya yang memang ceria. Rasa bersalah mulai menghantui Arman. Ia mencintai Maya, tapi di sisi lain, kehadiran Nadia yang penuh energi muda membuatnya merasa tergoda. Ia mencoba menjauh, namun Nadia selalu punya cara untuk mendekat. "Om, aku nggak bisa buka toples ini. Tolong dong," pinta Nadia suatu hari sambil mendekati Arman dengan wajah memelas. Arman mengambil toples itu, lalu membukanya dengan mudah. "Tuh, sudah." Namun, saat ia hendak menyerahkan toples itu kembali, jari mereka bersentuhan. Nadia menatapnya sejenak, terlalu lama untuk dianggap kebetulan. "Terima kasih, Om," katanya dengan suara pelan, lalu beranjak pergi dengan senyum kecil di wajahnya. Arman merasa dadanya semakin sesak. Hubungan yang seharusnya biasa kini dipenuhi ketegangan yang sulit dijelaskan. Ia tahu ia harus menjauh, tapi semakin ia mencoba, semakin sulit baginya untuk mengabaikan keberadaan Nadia. Maya mulai menyadari sesuatu yang berbeda pada Arman. Sikap suaminya yang dulu hangat dan penuh perhatian kini sering terlihat canggung. Setiap kali mereka berbicara, Maya merasa ada jarak tak kasat mata yang memisahkan mereka. Arman sering terlihat gelisah, seolah memendam sesuatu yang sulit diungkapkan. Di meja makan, suasana yang dulu akrab kini lebih sering sunyi. Nadia, dengan keceriaannya, masih seperti biasa.
Dia berbicara antusias tentang kehidupan kampus, teman-temannya, atau rencana-rencana kecilnya. Namun, Maya merasa Arman tidak lagi merespon dengan sepenuh hati. "Mas, tadi Nadia cerita lucu." "Loh, kamu nggak dengar ya?" tanya Maya suatu malam sambil tersenyum kecil, berusaha mencairkan suasana. "Oh, iya lucu," jawab Arman singkat sambil menunduk, sibuk dengan makanannya. Maya mencoba mengabaikan perasaan aneh yang muncul. Ia meyakinkan dirinya bahwa ini hanya efek dari kelelahan kerja. Namun, keresahan itu terus menghantui pikirannya. Ketika malam tiba, Maya mencoba membuka obrolan dengan Arman di kamar mereka. Ia duduk di tepi ranjang, memandang suaminya yang terlihat tenggelam dalam pikirannya. "Mas, akhir-akhir ini kamu kelihatan gak seperti biasanya. Ada yang kamu pikirkan?" tanya Maya lembut. Arman mengangkat wajahnya, lalu tersenyum tipis. "Gak ada apa-apa, Colt. Mungkin aku cuma capek." Maya mengangguk, meskipun ia tahu jawaban itu terasa hambar. Suaminya yang dulu terbuka dan jujur kini terasa lebih tertutup. Namun, Maya tidak ingin memaksa. Keresahan Maya semakin menjadi ketika ia melihat Arman dan Nadia beberapa kali terlibat dalam percakapan yang tampaknya akrab. Tidak ada yang mencurigakan, tetapi ada sesuatu dalam tatapan Arman yang terasa berbeda. Suatu sore, saat Maya pulang lebih awal dari biasanya, ia melihat Arman dan Nadia di dapur. Nadia sedang tertawa, sementara Arman berdiri di sebelahnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Maya berhenti di ambang pintu, memperhatikan mereka sejenak sebelum akhirnya melangkah masuk. "Apa yang kalian lakukan?" tanyanya dengan nada ringan, meskipun dalam hatinya ada rasa tidak nyaman yang mulai tumbuh. "Oh, Tante, aku cuma ngajarin Om masak sup favoritku. Om ternyata jago masak juga." "Loh?" jawab Nadia sambil tersenyum lebar. Arman segera beranjak menjauh. "Cuma iseng aja, Ma. Kamu mau coba?" tanyanya sambil menatap Maya sekilas, lalu kembali sibuk dengan panci di depannya. Maya tersenyum, mencoba menepis perasaan aneh yang muncul lagi. Namun, saat ia mencicipi sup itu, pikirannya melayang. Ada sesuatu di balik keramahan Nadia yang terasa terlalu dekat. Malam itu, suasana rumah terasa hening. Maya baru saja menyelesaikan pekerjaannya di ruang kerja dan memutuskan untuk naik ke kamar lebih awal. Hari-harinya belakangan ini terasa melelahkan, bukan hanya karena pekerjaan, tetapi juga karena perasaan resah yang terus menghantui pikirannya. Saat menaiki tangga, langkah Maya terhenti. Ia mendengar suara samar dari kamar tamu, kamar yang selama ini digunakan Nadia. Jantungnya berdetak lebih cepat. Pintu kamar itu sedikit terbuka, dan dari celahnya, Maya bisa melihat bayangan dua orang di dalam. Awalnya ia berpikir Nadia sedang berbicara dengan teman melalui telepon. Tapi suara lain membuat tubuhnya menegang. Itu suara Arman. Maya mendekat dengan langkah pelan. Rasa curiga bercampur dengan ketakutan. Saat ia tiba di depan pintu, ia melihat sesuatu yang menghancurkan dunianya dalam sekejap. Di dalam kamar, Arman dan Nadia berada di atas ranjang. Tubuh mereka tak berbalut busana, dengan napas terengah yang mencerminkan intensitas momen terlarang itu. Untuk sesaat, Maya tidak bisa bergerak. Pikirannya kacau, dan matanya tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. "Mas?" Maya akhirnya bersuara. Suaranya bergetar di antara keterkejutan dan kemarahan yang meluap. Arman dan Nadia langsung terkejut. Nadia dengan cepat menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Sementara Arman tampak panik. Wajahnya memucat. "Maya, ini nggak seperti yang kamu pikirkan," ujar Arman terbata-bata, mencoba berdiri namun kehilangan kata-kata. "Tidak seperti yang kupikirkan." Suara Maya meninggi. Matanya memerah karena kemarahan yang tak lagi bisa ia tahan. "Jadi, apa ini, Mas? Jelaskan padaku apa yang baru saja kulihat." Nadia, yang biasanya penuh percaya diri, kini terlihat ketakutan. "Tante, aku nggak bermaksud, ini semua salahku. Aku yang memulai."
katanya dengan suara bergetar, mencoba mengambil tanggung jawab. Namun, kata-kata itu hanya membuat Maya semakin murka. Ia menatap Nadia dengan mata berapi-api. "Kamu diam!" bentaknya, suaranya begitu keras hingga menggema di seluruh rumah. "Aku menerima kamu di rumah ini, memperlakukanmu seperti keluarga, dan ini balasanmu." Arman mencoba mendekati Maya, tetapi ia mundur dengan cepat, seolah keberadaan suaminya kini membuatnya jijik. Air mata mulai mengalir di pipi Maya, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Nadia hanya menunduk, sementara Arman terlihat seperti orang yang kehilangan semua kata. Tanpa berkata apa-apa lagi, Maya berbalik dan keluar dari kamar itu. Langkahnya cepat namun gemetar. Pintu kamar mereka berdua tertutup dengan keras, meninggalkan Arman dan Nadia dalam kebisuan penuh rasa bersalah. Di dalam kamarnya, Maya jatuh terduduk di lantai, memeluk dirinya sendiri. Tangisnya pecah, namun di balik air mata itu ada kemarahan dan tekad. Ia tahu, setelah malam ini, tidak ada yang akan sama lagi di rumah itu. Maya duduk diam di sudut kamar, punggungnya bersandar di dinding yang dingin. Matanya merah dan bengkak akibat tangis yang tak kunjung reda sejak malam sebelumnya. Kamar yang biasanya menjadi tempatnya merasa aman kini terasa kosong, hampa, dan penuh kenangan pahit. Ia menatap cermin di depannya, melihat bayangan dirinya yang lelah, seorang wanita yang selama ini mencurahkan segalanya untuk keluarga, hanya untuk dikhianati oleh dua orang yang paling ia percayai. Pagi itu, Maya masih mendengar suara langkah kaki Arman di luar kamar. Nadia tidak terlihat, mungkin ia memilih mengurung diri di kamarnya sendiri, menyadari apa yang telah ia lakukan. Namun, Maya tidak peduli. Rasa sakit yang memenuhi dadanya terlalu besar untuk dipikirkan lebih jauh. Maya memejamkan mata, mengingat kembali semua momen indah yang pernah ia lalui bersama Arman. Mereka pernah menjadi pasangan yang saling mendukung, saling mencintai tanpa syarat. Ia mengingat malam-malam penuh canda, perbincangan panjang di bawah langit berbintang, dan janji-janji yang kini terasa seperti kebohongan belaka. "Kenapa, Mas?" gumamnya pelan, pertanyaan yang ia lontarkan kepada dirinya sendiri. "Apa yang kurang dariku? Apa aku tidak cukup?" Setiap kali ia mencoba mencari alasan, pikirannya kembali pada gambaran Nadia, sosok keponakannya yang dulu ia anggap sebagai pelipur lara. Maya teringat bagaimana ia dengan senang hati menyambut Nadia ke rumah ini, berpikir bahwa kehadirannya akan membawa kebahagiaan. Ia tidak pernah membayangkan gadis itu akan menjadi duri dalam hidupnya. Emosi Maya naik turun seperti badai. Ada saat ia ingin menangis sejadi-jadinya, meratapi nasib buruk yang menimpanya. Namun, ada pula momen ketika kemarahan membakar dadanya, membuatnya ingin melemparkan semua barang di kamar, menghancurkan apapun yang ada di hadapannya. Di meja samping tempat tidur, sebuah foto pernikahan mereka berdiri tegak di dalam bingkai. Dalam foto itu, Maya tersenyum lebar, sementara Arman memandangnya penuh cinta. Maya meraih bingkai itu, menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Dengan satu gerakan penuh emosi, Maya melempar bingkai itu ke lantai. Kaca bingkai pecah berkeping-keping, sama seperti hatinya. Namun, alih-alih merasa lega, suara pecahan kaca itu justru membuat air matanya kembali mengalir deras. Hari itu, Maya tidak keluar dari kamarnya. Ia menolak berbicara dengan siapapun, termasuk Arman. Berkali-kali ia mendengar ketukan pelan di pintu. "Maya, aku mau bicara." Suara Arman terdengar dari balik pintu, penuh rasa bersalah. Namun Maya tidak merespon. Ia hanya memeluk lututnya, berharap suara itu hilang. Sama seperti kehadiran Arman yang kini tidak lagi ia butuhkan. Nadia juga tidak berani mendekat. Gadis itu seperti bayang-bayang yang lenyap di tengah rasa bersalah. Maya merasa dikhianati, tidak hanya sebagai seorang istri, tetapi juga sebagai seorang tante yang telah mempercayai keponakannya sepenuh hati. Di tengah kehancuran itu, Maya tahu ia harus membuat keputusan. Namun, setiap pilihan terasa berat. Apakah ia harus meninggalkan semuanya? Atau ia akan tetap bertahan,
meski hatinya telah hancur? 2 hari setelah kejadian yang mengguncang rumah itu, Maya akhirnya keluar dari kamarnya. Dengan langkah tegas, ia menuju ruang tamu, di mana Arman dan Nadia sedang duduk terpisah, masing-masing terdiam seperti 2 orang asing. Wajah Nadia tampak tegang, sementara Arman terlihat lesu, seperti kehilangan semua energinya. "Kita perlu bicara," kata Maya dingin, memandang mereka berdua. Arman hanya menunduk tanpa berani menatap istrinya, sementara Nadia terlihat ragu. Gadis itu akhirnya berdiri, menatap Maya dengan wajah penuh rasa bersalah. "Tante, aku tahu aku salah," kata Nadia pelan, suaranya bergetar. "Tapi aku nggak tahu harus bagaimana, semuanya terjadi begitu saja." Maya memandang Nadia tajam, tidak membiarkan gadis itu menghindari tanggung jawab. "Begitu saja? Maksudmu? Kamu tidak sadar apa yang sedang kamu lakukan? Kamu masuk ke rumah ini, aku menerima kamu dengan tangan terbuka. Lalu ini yang kamu lakukan?" Nadia mencoba menahan air matanya. "Tante, aku bingung. Aku nggak pernah berniat seperti ini. Awalnya aku cuma ingin dekat dengan Om Arman karena dia baik dan perhatian. Tapi lama-lama aku nggak tahu, Tante. Aku nggak bisa menghentikan perasaanku." "Perasaanmu?" Suara Maya meninggi, amarahnya tak lagi bisa ia tahan. "Kamu menyebut ini perasaan? Ini bukan cinta, Nadia. Ini penghancuran." Nadia menangis, memegangi tangannya sendiri seolah mencari perlindungan. "Aku tahu aku salah, Tante. Tapi aku nggak tahu kenapa aku sampai sejauh ini. Aku cuma merasa di rumah ini, Om Arman adalah satu-satunya orang yang peduli sama aku." Maya tertawa sinis, air matanya jatuh bersamaan dengan tawa pahit itu. "Kamu merasa dia peduli? Aku sudah melakukan segalanya untukmu, Nadia. Aku mencintaimu seperti anakku sendiri, dan kamu balas aku seperti ini." Nadia hanya bisa menangis. Ia tidak lagi memiliki kata-kata untuk membela diri. Arman akhirnya angkat bicara. "Maya, ini salahku. Aku yang gagal menjaga batas. Nadia, dia masih muda. Jangan terlalu keras padanya." Maya menatap Arman dengan tatapan yang begitu dingin hingga membuat suaminya terdiam. "Kamu tidak usah membela siapapun, Mas. Kamu sama saja. Kamu tahu batasannya, tapi kamu memilih untuk menghancurkannya." Pembicaraan itu berakhir dengan keheningan yang mencekam. Maya tidak ingin mendengar lebih banyak lagi. Luka di hatinya terlalu dalam, dan kebingungan Nadia hanya menambah perihnya rasa sakit itu. Berita tentang skandal itu akhirnya sampai ke telinga keluarga besar. Awalnya, Maya mencoba menyembunyikan semuanya, tetapi dalam keluarga besar yang erat, rahasia sulit untuk disimpan. Satu demi satu anggota keluarga mengetahui apa yang terjadi, dan gosip mulai menyebar. Maya menerima telepon dari ibunya suatu pagi. Suaranya terdengar penuh kekhawatiran. "Maya, apa benar yang ibu dengar? Tentang Nadia dan Arman?" Maya terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Air matanya mengalir lagi, tapi ia berusaha menahan suara isakannya. "Iya, semuanya benar." Kabar itu menyebar seperti api. Dalam waktu singkat, keluarga besar memandang rumah tangga Maya sebagai sumber aib. Bisikan dan pandangan penuh penilaian datang dari setiap arah. Maya merasa semakin terisolasi, tidak hanya dari suaminya, tetapi juga dari keluarganya sendiri. Nadia, yang merasa terpojok oleh tekanan ini, akhirnya memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Sebelum pergi, ia mencoba meminta maaf sekali lagi kepada Maya. "Tante, aku benar-benar minta maaf," katanya sambil menangis di depan pintu. "Aku tahu aku sudah menghancurkan semuanya. Aku akan pergi, tapi aku harap suatu hari Tante bisa memaafkan aku." Maya memandangnya tanpa ekspresi. Kata-kata Nadia tidak lagi menyentuh hatinya. "Pergilah, Nadia. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu, tapi satu hal yang pasti, kamu sudah meninggalkan luka yang tidak akan mudah hilang." Setelah kepergian Nadia, suasana rumah menjadi dingin dan kosong. Arman mencoba memperbaiki keadaan,
Tetapi Maya tidak lagi bisa melihatnya dengan cara yang sama. Di acara keluarga, Maya harus menghadapi pandangan penuh rasa ingin tahu dari kerabatnya. Bisikan di belakangnya begitu jelas terdengar. Kasihan Maya, suaminya selingkuh sama keponakan sendiri. Aib besar, ya. Bagaimana mereka bisa melewati ini? Maya berusaha tetap kuat di depan semua orang, tetapi di dalam dirinya, ia merasa rapuh. Luka itu terlalu besar untuk disembuhkan dengan cepat. Namun, di tengah kehancuran itu, Maya tahu bahwa ia harus melanjutkan hidupnya. Ia mulai mempertimbangkan langkah selanjutnya. Apakah ia harus mempertahankan rumah tangganya dengan Arman atau meninggalkannya untuk memulai hidup baru? Luka ini akan selalu ada, pikir Maya dalam hatinya. Tapi aku tidak akan membiarkan luka ini menghancurkan diriku. Maya duduk di meja makan, memandangi surat cerai yang tergeletak di hadapannya. Tangannya sedikit gemetar saat ia memegang pena, bersiap untuk menandatanganinya. Keputusan ini sudah lama ia pertimbangkan, meskipun hatinya terasa berat. Pernikahan yang dibangunnya selama bertahun-tahun kini hancur begitu saja. Dihancurkan oleh pengkhianatan yang begitu dalam. Setiap hari, Maya bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini keputusan yang benar? Namun jawabannya selalu sama. Aku tidak bisa lagi bertahan dalam hubungan yang penuh kebohongan dan pengkhianatan. Arman sudah meminta maaf ribuan kali, mencoba meyakinkannya bahwa ia menyesali perbuatannya. Namun, Maya tahu bahwa penyesalan itu datang terlalu terlambat. Begitu banyak luka yang telah ditinggalkan, terlalu banyak kepercayaan yang hancur. Seberapa banyak lagi yang harus ia korbankan untuk mempertahankan sebuah hubungan yang sudah tidak utuh lagi. Di sisi lain, Arman merasakan kepedihan yang luar biasa. Ia duduk di ruang tamu, memandang kosong ke dinding. Rumah itu terasa sunyi, seolah kehilangan jiwa. Nadia sudah pergi, meninggalkannya tanpa kata, membawa semua kebohongan yang sudah terungkap. Arman menyadari satu hal yang begitu jelas setelah kehilangan Maya dan Nadia. Kehidupan tanpa keduanya adalah kehidupan yang kosong. Ia tidak bisa lagi mengabaikan betapa pentingnya Maya dalam hidupnya, wanita yang dulu ia cintai dengan segenap hatinya. Ia selalu merasa bahwa Maya adalah bagian yang melengkapi dirinya. Namun ia tak pernah benar-benar menghargai itu sampai semuanya terlepas begitu saja. Arman berjalan ke kamar tidur mereka, tempat yang dulu menjadi saksi segala kenangan indah. Namun, kamar itu kini terasa asing baginya. Pintu lemari terbuka, namun Maya tidak ada di sana. Hanya ada kenangan yang menghantui, yang semakin ia rasakan semakin ia sadar akan segala kekeliruannya. Maya, dengan segala kebaikan hatinya, sudah lelah. Ia sudah berusaha terlalu keras untuk menyelamatkan hubungan ini. Namun Arman tak pernah memberi apa yang pantas ia terima. Perhatian, cinta, dan kepercayaan, semua itu hilang, tergantikan oleh pengkhianatan yang tak termaafkan. Ketika Arman mendekati Maya di ruang makan, ia melihat wanita yang sudah begitu berbeda. Mata Maya yang dulu penuh cahaya kini tampak redup, namun juga penuh tekad. Maya tidak lagi menoleh kepadanya dengan rasa cinta, melainkan dengan keputusasaan yang perlahan berubah menjadi kekuatan. Maya, aku benar-benar menyesal, kata Arman dengan suara serak, berusaha untuk mendekat. Namun Maya hanya menatapnya dengan tatapan yang penuh keletihan. Aku tahu, Mas. Tapi penyesalan itu datang terlalu terlambat. Aku sudah memaafkanmu, tapi aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku tidak bisa hidup dalam kebohongan. Arman merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Ia ingin meraih tangan Maya, memohon agar ia tetap bertahan. Tapi ia tahu tidak ada yang bisa mengubah keputusan ini. Kenapa baru sekarang, Mas? Maya melanjutkan dengan suara yang hampir tak terdengar. Kenapa kamu hanya bisa menyadari semuanya setelah aku hampir kehilangan segalanya? Arman terdiam. Dia ingin mengatakan sesuatu, ingin menambahkan bahwa ia kini sadar betapa berharganya Maya bagi hidupnya. Namun, semuanya terasa sia-sia. Maya sudah tidak ada lagi di sana. Ia sudah mengambil keputusan yang jauh lebih besar,
daripada permintaan maaf yang Arman tawarkan. Ketika Maya akhirnya menandatangani surat cerai itu, ia merasa seolah sebuah babak baru dalam hidupnya dimulai. Keputusan itu membawa rasa perasaan campur aduk, sakit, marah, tapi juga lega. Di luar sana, ada dunia yang menunggunya untuk menemukan kembali dirinya sendiri, untuk menyembuhkan luka yang begitu dalam. Sementara itu, Arman hanya bisa memandangi surat cerai yang ditinggalkan Maya di meja. Dalam kesendirian dan penyesalan yang mendalam, ia kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia telah kehilangan segalanya. Bukan hanya Maya, tetapi juga dirinya sendiri yang telah tersesat dalam godaan dan kebohongan. Ia akan bahagia tanpa aku, bisik Arman pada dirinya sendiri, merasa sebuah beban yang berat di dadanya. Namun, ia tahu bahwa itu adalah konsekuensi dari perbuatannya yang tak bisa diubah. Arman sekarang memahami betapa kehadiran Maya selama ini adalah pelengkap hidupnya. Namun, dia tidak lagi berhak untuk merasakannya. Beberapa bulan telah berlalu sejak perceraiannya dengan Maya, tetapi Arman merasa seolah waktu berhenti. Setiap pagi yang ia hadapi terasa seperti rutinitas tanpa makna, seakan dunia di sekelilingnya bergerak sementara dirinya tetap terperangkap dalam kehampaan yang tak bisa dijelaskan. Ia bangun dari tiduran kosong, melangkah ke ruang tamu yang kini terasa begitu asing, dan duduk di kursi yang dulu pernah ditempati Maya. Rumah yang dulu penuh dengan tawa dan percakapan kini terasa sunyi. Hanya ada suara detakan jam dinding yang terdengar begitu keras, menandakan bahwa waktu terus berlalu meskipun ia tidak bisa bergerak maju. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada hal-hal yang telah hilang. Kenangan indah bersama Maya, tawa Nadia yang dulu membuatnya merasa hidup. Semuanya kini hanya sisa-sisa yang hampa. Arman duduk di meja makan, menatap kosong piring yang tak terpakai. Ia merasa seperti kehilangan arah. Tanpa Maya, tanpa Nadia, hidupnya kehilangan arti. Ia memandangi foto pernikahan mereka yang tergeletak di sudut meja. Bingkai yang dulu selalu dihiasi dengan senyuman kebahagiaan, kini pecah dan penuh dengan kenangan pahit. "Kenapa aku bodoh?" bisiknya, suara seratnya hampir tak terdengar. "Kenapa aku tidak bisa melihat apa yang aku miliki sampai semuanya hilang?" Malam-malamnya semakin panjang dan berat. Arman merasa gelisah, pikirannya terus dihantui dengan kenangan tentang Maya. Ia mulai merasa dirinya semakin terisolasi dari dunia luar, bahkan berusaha menghindari pertemuan dengan teman-temannya. Mereka yang dulu menemani tertawa kini seolah menjadi sosok asing baginya. Arman tidak bisa lagi berbicara dengan mereka, tidak ada lagi topik yang bisa ia bicarakan selain kegagalannya. Pikiran-pikiran gelap mulai menguasai dirinya. Ia merasa terperangkap dalam penyesalan yang tiada akhir. Meskipun ia mencoba untuk menghibur dirinya dengan pekerjaan, kesibukan itu hanya mengisi kekosongan sesaat, tidak lebih. Setiap detik terasa seperti beban yang semakin berat. Suatu malam, setelah beberapa gelas alkohol yang ia teguk, Arman terjatuh ke lantai. Wajahnya basah oleh air mata yang terus mengalir tanpa bisa ia tahan. "Aku pantas merasakannya," pikirnya. "Aku pantas merasakan ini. Aku telah menghancurkan hidup orang yang kucintai." Di tengah keterpurukannya, Arman terbangun dari tidur yang tidak menyejukkan. Ia merasa seperti berada dalam lubang hitam yang dalam. Setiap langkah yang ia ambil membawa lebih banyak keputusasaan. Pikiran tentang Maya, tentang bagaimana ia telah menghancurkan segala yang ia punya, semakin menguasai dirinya. Ia tahu tak ada jalan untuk kembali. Perlahan, Arman mulai menyadari bahwa penyesalannya tidak akan mengembalikan apa yang telah hilang. Maya sudah pergi, Nadia juga tidak pernah kembali, dan sekarang ia hanya bisa merasakan kehampaan yang mendalam. Ia merindukan semua yang ia pernah abaikan. Kehadiran Maya yang penuh kasih, tawa kecil Nadia, bahkan rutinitas sehari-hari yang dulunya terasa membosankan kini menjadi kenangan yang sangat ia rindukan. Namun, penyesalan itu terlalu besar untuk ditanggung sendiri. Arman merasa seolah dirinya kehilangan pijakan, tenggelam dalam rasa bersalah yang semakin mencekam. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi.
Selain merasakan kosong yang melanda jiwanya, malam itu, setelah berjam-jam termenung di depan jendela, Arman akhirnya membuat keputusan yang paling berat dalam hidupnya. Ia harus mencari pertolongan. Meski perasaan itu datang terlambat, ia tahu ia tidak bisa terus berlarut dalam kesedihan ini. Arman ingin sembuh, ingin kembali menemukan dirinya. Meskipun ia sadar, proses itu akan panjang dan sulit. Namun, di dalam hatinya, ia tahu satu hal, penyesalan yang begitu dalam memang bisa mengubah seseorang. Tetapi perubahan itu harus dimulai dari dirinya sendiri. Arman harus belajar hidup dengan luka-luka yang ia buat, untuk akhirnya menemukan jalan keluar dari kehampaan yang mencekam.